Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Jumat ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita kaitannya dengan saudara Titik ya, Trisnawati. Segala kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, rumusnya seperti itu. Nah, tapi yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana dengan kesulitan itu kita ini bisa belajar. Bagaimana dengan kesulitan itu kita ini bisa bangkit dengan cepat itu. Itu yang paling penting itu di situ. Ya. Jadi dengan kesulitan yang kita alami, dengan kesulitan yang kita hadapi, kita ini bisa bangkit dengan cepat. Itu hasilnya akan sangat luar biasa. Daripada Anda ya, banyak mengeluh ya, banyak berkeluh kesah, yang paling baik itu adalah bagaimana teman-teman weton Jumat ini mendapatkan pelajaran ya. Mendapatkan pelajaran hidup dari masalah yang Anda hadapi. Ini hasilnya akan sangat luar biasa, karena di dalam masalah itu ada ilmunya. Ketika Anda keluar dari masalah, tentunya ya mau tidak mau Anda ini pasti dapat ilmunya. Ilmu apa? Ya minimal ilmu menyelesaikan masalah Anda. Tapi kalau Anda ingin lebih dalam lagi, di dalam masalah itu juga ada perjalanan spiritual. Di dalam masalah itu juga ada perjalanan intelektual Anda. Di dalam masalah itu juga ada pengendalian diri Anda. Nah, coba bayangkan 3 aspek tadi Anda dapatkan di dalam masalah yang Anda hadapi saat ini. Tentunya teman-teman weton Jumat akan menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang istimewa. Tapi kalau Anda banyak ngeluhnya, banyak sambatnya, ya Anda akan keluar dari masalah. Yang terjadi, masalah Anda akan semakin banyak. Masalah Anda akan semakin numpuk ya. Sudah banyak numpuk, tidak bisa diselesaikan satu persatu. Apa ya tidak mumet? Ya mumet, ya meletek. Jadi itulah teman-teman weton Jumat. Setiap masalah ada solusinya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, Anda bisa meningkatkan ya, kemampuan Anda menyelesaikan masalah dengan cara apa? Belajar. Ini bisa meningkatkan kemampuan Anda untuk menyelesaikan masalah. Semakin Anda pintar, semakin Anda ini punya banyak strategi. Semakin Anda pintar, maka semakin banyak jalan yang bisa Anda tempuh. Artinya manajemen strategi itu semakin banyak. Tapi kalau Anda tidak belajar, kalau tidak berupaya, kalau tidak mengupayakan, ya tetap saja masalah tersebut tidak akan selesai. Ya, jadi masalah itu diselesaikan, bukan ditunggu selesai, bukan ditunggu dengan sabar, bukan. Ya. Jadi sabar itu harus bergerak, menyelesaikan masalah. Setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, Anda belajar sudah. Nah, tinggal ibadah. Ibadah sudah rajin, tinggal ditirakati. Nah, ini ada sebuah amalan ya. Sebuah amalan yang bisa Anda amalkan manakala Anda berada di dalam kesulitan. Amalannya adalah surat Alam Nasroh. Alam Nasroh laka sodrok wa wadokna angka wisrok alladzi angqada dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farata fansab wa ila rabbika farham. Jadi surat ini ya sangat mustajab ya, sangat tajrib teman-teman ya. Alam Nasroh ya. Artinya, bukankah kami telah melapangkan untuk dadamu? Wa wada'na angka wisrok ya. Dan kami telah menghilangkan daripadamu beban. Alladzi angqada dhahrok ya, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrok. Dan kami tinggikan ya. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya
Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Ya. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Faida farota fansob, maka apabila kamu telah selesai dari segala sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farhab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ya, jadi tidak usah berharap pada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Ya, artinya apa? Kita mandirikan diri dulu kita. Kita buat diri kita mandiri dengan kecerdasan kita, dengan kepandaian kita, dengan terus belajar. Otomatis Anda ini akan memiliki banyak strategi. Otomatis Anda ini akan memiliki banyak kecerdasan. Strategi, kecerdasan Anda miliki semua. Ya. Nah, selanjutnya berdoa, beribadah. Ibadah dijalankan, tirakat dijalankan. Nah, membaca surat Alam Nasroh ini juga bagian daripada tirakat. Teman-teman, ya, weton Jumat bisa Anda amalkan. Baca setiap Anda sholat. Ya. Setiap Anda sholat ya, secara Al-Fatihah itu baca surat Alam Nasroh. Nah, ini saya ingat ya. Saya ingat orang tua saya gitu. Ini amalan orang tua saya ya, yang sudah meninggal. Ya. Ketika sholat sendiri itu ya, bacaannya ya Alam Nasroh ya. Tapi ketika ngimami ya selang-selingnya. Tapi tidak pernah lepas dari surat Alam Nasroh ini. Ya, ternyata setelah saya besar ya, saya baru paham. Ternyata surat Alam Nasroh ini bisa untuk menarik rezeki. Nah, itu Anda kerjakan pada waktu sholat. Tapi ketika sholat jangan ingin rezekinya lancar ya, totalitas menyembah kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru ketika sesudah sholat Anda wiridkan lagi surat Alam Nasroh ya, sebanyak 1000 kali setiap habis sholat 5 waktu. Lakukan 40 hari tanpa putus. Nah, nanti Anda lihat kejadian apa yang akan berubah di dalam hidup Anda. Yang pasti kesulitan Anda akan berganti dengan kemudahan. Ya, silakan ditawamkan ya. Kalau Anda ingin lebih dos lagi, ya diposoi selama 40 dino. Poso biasa, poso sunnah biasa. Niat ingsun muasani surat Alam Nasroh lillahi ta'ala. Ya, Anda pasani terus diwirid 1000 kali setiap habis sholat 5 waktu. Jadi totalnya 5000. Kalau Anda masih kurang, tambah lagi. Ya, jadi tirakat itu jangan setengah-setengah. Ya, weton Jumat tirakat setengah-setengah. Yo, rugi ambil weton gitu. Ya. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.